Bu, Opa, ya supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau. Ijazahnya di UGM kembali diungkit karena fontnya yang dinilai belum ada di masa itu, Pak. Ya, itu fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Kalau emang itu cuma fitnah murahan, kenapa nggak sekalian aja tunjukin ijazah aslinya secara terbuka dan transparan? Padahal tinggal tunjukin ijazah asli beres. Tapi ya wajar sih, barang yang nggak ada nggak bisa ditunjukin. Karena sebenarnya yang tahu kenapa Pak Anies dipecat oleh Pak Jokowi ya Pak Jokowi sendiri yang tahu. Tapi kita sekarang runutin aja nih, kenapa? Ada apa dengan Pak Anies? Rabu pagi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya Anies Baswedan mengecek ijazah seluruh aparatur sipil negara di kementeriannya. Hal ini dilakukan menindaklanjuti temuan Menristek dan Dikti terkait ijazah palsu. Biasanya orang ketika disampaikan kabar yang mengejutkan tentu akan bertanya, apakah Mas Anies bertanya? Apa alasannya? Tidak bertanya. Saya ingin menjaga adab dalam hidup bernegara. Ya, seorang presiden 10 tahun itu tidak berani menunjukkan ijazahnya, itu satu-satunya itu di dunia itu. Ya, kenapa Anda pengecut? Gitu. Tunjukkan saja gitu loh. Apa susahnya kalau punya? Soal dugaan ijazah palsu Jokowi yang kembali mencuat, respon Jokowi. Ya, itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Fitnah murahan yang diulang-ulang. Kalau emang itu cuma fitnah murahan, kenapa nggak sekalian aja tunjukin ijazah aslinya secara terbuka dan transparan? Justru yang lebih murahan adalah orang yang nggak pernah bisa membuktikan hal yang paling mendasar, legalitas pendidikannya sendiri. Lucu juga yang katanya fitnah murahan malah bisanya menghindar terus. Padahal tinggal tunjukin ijazah asli beres. Tapi ya wajar sih, barang yang nggak ada nggak bisa ditunjukin. Mendikbud kenapa dipecat? Tandanya tidak bisa bekerja, jadi bisanya omon-omon pintar. Kayaknya kalau menurut aku, kamu yang nggak tahu perjalanannya, kamu yang nggak tahu kenapa-kenapanya, kamu menutup mata, kamu cuma belajar dari FYP TikTok. Tapi nggak apa-apa. Di sini aku akan kasih tahu kamu kenapa ya kira-kira gitu kan, ya kan? Karena sebenarnya yang tahu kenapa Pak Anies dipecat oleh Pak Jokowi ya Pak Jokowi sendiri yang tahu. Tapi kita sekarang runutin aja nih, kenapa? Ada apa dengan Pak Anies? Pertama, dari merebaknya isu ijazah palsu, di mana Rabu kemarin Menteri Anies Baswedan mengecek ijazah aparatur sipil negara di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya. Rabu pagi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya Anies Baswedan mengecek ijazah seluruh aparatur sipil negara di kementeriannya. Hal ini dilakukan menindaklanjuti temuan Menristek dan Dikti terkait ijazah palsu. Langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Mudah-mudahan ini jadi pertimbangan buat kamu, supaya kamu sadar bahwa belum tentu orang jahat itu dipecat gitu loh. Bisa jadi dia karena baik, jadi dipecat. Bisa jadi seperti itu, karena tidak sesuai dengan keinginan sang pemimpin. Biasanya orang ketika mendapat suatu kabar yang mungkin mengejutkan, itu mengejutkan buat Mas Anies. Mengejutkan Mas Anies? Mengejutkan. Mengejutkan. Biasanya orang ketika disampaikan kabar yang mengejutkan tentu akan bertanya, apakah Mas Anies bertanya? Apa alasannya? Tidak bertanya. Saya ingin menjaga adab dalam hidup bernegara. Bahwa pertemuan itu adalah pertemuan menyampaikan keputusan, bukan pertemuan mendiskusikan keputusan. Dan ketika keputusan disampaikan, saya sebagai menteri di bawah presiden, 100% hak penentuan ada pada presiden. Jaga adab itu. Menteri Pendidikan ini hampir bongkar ijazah palsu Jokowi. Emang ijazah Jokowi palsu? Kenapa Menteri Pendidikannya dicopot? Saat ini tidak ada alasan yang jelas kenapa waktu itu Menteri Pendidikannya dicopot. Tapi di tahun 2022 mulai ada petunjuk karena ada tuntutan ijazah palsu Jokowi dari Pak Bambang Trimulyono. Nah, kasus ini viral, maka pihak UGM juga mulai menyelidiki berkas-berkas Jokowi. Sayangnya tuntutan Pak Bambang Trimulyono cuma sebatas ijazah SD sampai SMA dan tidak terbukti palsu. Akhirnya beliau kena vonis 6 tahun penjara. Terus ijazah pas di UGM gimana? Kan banyak berita viral soal foto Pak Jokowi di ijazah tidak mirip dengan aslinya. Kasus ini jadi viral ketika pihak UGM revisi pernyataannya sendiri.
13 tahun yang lalu, UGM bilang Dekan Fakultas Kehutanan, Profesor Ahmad Sumitro menjabat dari 1977 sampai 1988. Sedangkan di ijazah Jokowi, nama dekannya Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Akhirnya, setelah 13 tahun, UGM merevisi pernyataannya agar sesuai nama dekannya dengan mengubah tahun jabatan dekan. Seolah-olah nama dekan di ijazah Jokowi berada di dalam rentang jabatan Profesor Ahmad Sumitro. Klarifikasi ini hanya terbatas lewat media dan tidak terbukti secara hukum, karena belum ada yang mengugat ijazah tingkat S1. Emang ada yang berani ya? Takutnya kena vonis 6 tahun seperti sebelumnya. Netizen pun ada yang protes. Hanya demi sebuah boneka cungkring universitas yang begitu ternama sampai rela bertindak sebodoh dan serendah itu, miris. Kita lihatlah jenis fontnya ini ya, I, J, A, Z, A, H ya. Ini pasti keluaran Windows. Kalau keluaran apa namanya DOS ya sebelumnya ya seperti ini, cuma seperti ini, dia pixelated dia ya. Sebelum Windows 1.01 ya begini tuh apanya, jenis font atau font type atau font face-nya ya seperti ini, dia pixelated ya, pixelated. Kalau kalian yang pernah bermain Windows ya pasti begini ya. Saya juga tahun 94 aja kuliah di UGM masih menggunakan DOS ya, seperti inilah versinya, pixelated operating system sebelum Windows ya. Nah inilah dia ya, Times New Roman itu pada Windows 3.1 ya, 3.1 kalian bisa lihat di apa namanya di berbagai web maupun di apa namanya situs dari Windows itu sendiri ya. 3.1. Nah Windows 3.1 itu keluarnya ya ini April ya, jenis interface-nya Janus, April 6 April 92 ya. Untuk jenis interface Sparta 31 Oktober 92. Joko Widodo kan 85 ya. Makanya ini kalau ini ijazahnya maka dia confirm itu ijazah palsu ya. Nggak mungkin dari masa depan dicetaknya kan, nggak mungkin lah dicetak pakai Times New Roman, pakai Windows dicetak dari masa depan ya. Ini aja 3.1 Windows yang Times New Roman dijadikan font standarnya, salah satu font standarnya adalah pada 6 April 92. Jadi aduh parah ya. Jadi begitulah. Jadi kalau menggunakan teknologi saat itu tahun 85 harusnya dia menggunakan DOS ya, disk operating system yang begini dia pixelated. Nah kita lihat lagi nih. Nah ini ya, ini kan jelas ini Windows bukan DOS ya, tidak ada pixelated dan jenisnya Times New Roman. Kita lihat misalnya H ya, font H ini ya, terus kita bandingkan dengan standarnya H untuk jenis font dari ini ya kan. Nah ini seperti tower, terus ini tipis ya. I juga begitu ya, seperti apa namanya menara Roman ya, ini I-nya. Ya, terus kita lihat juga ya J-nya juga begitu seperti menara Roman, terus melengkung dia di situ ya. Sama ini juga begitu ya di ijazah Joko Widodo ya. Ini ya, ini tower ya, seperti apa namanya tiang dari singgasana Roman, terus di sini tipis menghubungkan. A juga begitu, Z juga begitu ya. I terutama ya, ini ciri khas dari huruf besar atau caps lock dari Times New Roman. Kok bisa ada ya, Times New Roman itu di tahun 85? Ini kan pasti confirm ini palsu ini. Ya ditertawakan orang lah, tahun 85 bisa pakai operating system Windows ya. Windows saja keluar tahun berapa ya, tahun 92, 20 November. Ini 5 November 85 ya tanggalnya ini ya. Belum lagi Times New Roman-nya saja tahun 92 6 April ini sudah dipakai, padahal tanggal ijazah pun 5 November 1985. Ini kan sudah pasti kalau ini benar ya, yang diakui Joko Widodo sebagai ijazah ya pasti ini palsu nih. Ya UGM terus terang aja lah, ngapain dibuka-buka lagi? Joko Widodo sekarang sudah orang biasa, terbuka aja lah, jujur, jangan ditutup-tutupi ya. Nggak mungkin pada tahun 85 pasti menggunakan
type yang pixelated, yang disk operating systemnya itu DOS ya, disk operating system. Nggak mungkin seperti ini, smooth seperti ini ya. Kalau nggak menggunakan font face dari DOS, maka dia menggunakan mungkin cetakan sablon ya. Kalau saya lihat di sini yang setara tahun 85 yang ada beredar itu ya beginilah ini. Dia nggak ada jenis font standar begini. Ini pasti dibuat tuangan ya kan, baru di sablon atau dicetak ini. Ini nggak font standar ini. Inilah tahun 85. Saya kira ini yang benar tahun 85 ya. Jadi dia fontnya tidak standar ya, tuangan gitu loh ya. Tuangan baru dicetak gitu. Di sablon atau bagaimana lah, tapi yang pasti tidak digital font face seperti ini. Terus kita lihat ya, ada juga yang ganjil ya. Di sini numbernya itu harusnya ada klaster ya, dari fakultas apa, terus dia urutan lulusan keberapa. Ini cuma 11-20. Saya kira ini sangat ganjil ya. Kalau saya lihat yang ada di sini itu ya inilah ada klasternya ya, 766 garing 2869 ini PA mungkin pengetahuan alam ya. Terus garing 1985 ya, tahun 85. Kalau lihat ijazah saya yang lebih, sementara Joko Widodo 1120. Kalau saya ijazah saya tahun 98 S1 ya begini ya nomor serinya ya. Ya 28530 ya. Mungkin ini saya urutan lulusan ke 28.530. Terus tahun 98 lulusnya TE, Teknik Elektro, Sarjana Teknik 67 11 59. Ini mungkin urutan saya pada lulusan Teknik Elektro ke 1159. Jadi ada clustering. Jadi membaca ijazah tersebut ada pengklasifikasian, ada clustering yang jelas. Kalau ini kan jelas ini 1120 ini apa maknanya ini ya. Ini dia. Nah, setelah saya konversi, saya rekonstruksi pakai Word, terus saya konversi dia ke image supaya kita bandingkan. Lihatlah ini. Ya, ini hasil Word tadi. Ya, ini saya rekonstruksi dari Word terus convert ke image. Inilah bandingkan. Ini dengan yang saya foto langsung ya, bukan dari internet. Saya pegang langsung skripsi Joko Widodo itu. Ya, inilah dia, saya fotokan. Ini dia. Bayangkan nih, inilah. Bukan dari screenshot yang ditunjukkan oleh dekannya ya. Sunarta, siapa namanya itu, Sigit Sunarta. Bukan, ini langsung saya fotokan langsung. Makanya tidak profesional, amatir ya, pakai HP saya yang tua. Nah inilah dia ya ini. Nah coba kita rekonstruksi pakai Word sekarang. Bayangkan ini, bayangkan ini pakai Word, bukan mirip, sama. Bayangkan Times New Roman sekarang. Bayangkan Bu Ova, Bu Rektor, janganlah mempermalukan kita. Coba ini tahun berapa ini di lembar pengesahan Joko Widodo? Tahun berapa ini? Ini produk apa? Tulis tangan. Jangan berbohong Bu Rektor. Kita akademisi, peneliti, berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran. Tidak ada output kayak gini. Printer apapun zaman itu, produksi tahun 85, itu menghasilkan output seperti ini. Atau Ibu masih mencari alasan apa? Tulis tangan halus. Waduh Bu, bisa ditertawakan dunia kita nanti, tulisan tangan seperti ini. Coba ya, bayangkan ini Bu, ini produk software, ini Microsoft Word ini.